Roy Suryo CS menemukan bukti baru terkait dengan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Mereka mengklaim mendapatkan salinan data dari Komisi Pemilihan Umum yang disebut sebagai dokumen ijazah Joko Widodo saat mendaftar Pilpres 2019. Putu Gede Haryadi, SH, MH, titik, Hakim Anggota, 1, Sutikna, SH, MH, Silakan. Izin Pak, saya Habdan dari Gramedia.com. Tadi yang ditampilkan adalah ijazah Pak Jokowi ya. Itu kan fotokopi Pak. Selama ini ada beredar tampilan ijazah yang kalau saya lihat sekilas itu berbeda dengan yang banyak beredar di umum gitu loh. Misalnya dengan yang ditampilkan oleh orang PSI gitu ya. Apakah itu sama atau tidak Pak dengan yang Bapak tampilkan tadi di situ? Dan nama dekannya sepertinya ada beda yang selama ini beredar Pak Sumitro gitu loh. Dan kelihatan di situ sepertinya bukan Pak Sumitro dekannya atau bukan. Izin Pak, tadi nggak begitu jelas saya perhatikan. Dan kenapa tidak ditampilkan ijazah asli tadi Pak? Maksud biar kita bisa lihat sebenarnya yang seperti apa gitu ijazah Pak Jokowi itu. Terima kasih Pak. Andromeda. Ketawa-ketawa lah. Dan pada saat rame-rame isu-isu terakhir, kita kontak-kontakan lagi, oh jangan-jangan kita berdua ini direvel gara-gara itu kan. Ex-Menpan RB Yudi Krisnandi ungkap saat dirinya dan Anies dicopot Jokowi, jangan-jangan karena ijazah palsu. Sebuah pengakuan mengejutkan datang dari mantan Menpan RB, Profesor Yudi Krisnandi, yang kembali mengungkap dinamika di balik reshuffle kabinet era Presiden Jokowi. Dalam pernyataannya, Yudi menyingkap bahwa sebelum dirinya dicopot, ia justru sedang menjalankan salah satu tugas paling sensitif yang pernah diberikan kepadanya, menelusuri dugaan penggunaan ijazah palsu oleh sejumlah pejabat negara. Yudi menuturkan, Jokowi saat itu meminta dirinya turun langsung ke lapangan, jangan kebanyakan di kantor. Ia kemudian membuka kotak pos pengaduan, menerima laporan demi laporan tentang pejabat-pejabat yang dicurigai memakai ijazah tidak sah. Langkah inilah yang kemudian melahirkan surat edaran Menpan RB nomor 3 tahun 2015, sebuah aturan besar yang mengguncang birokrasi karena menertibkan keaslian ijazah ASN di seluruh Indonesia. Dalam menjalankan tugas tersebut, Yudi bekerja bersama Menteri Pendidikan kala itu, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies langsung bergerak cepat, menyisir data, memeriksa laporan, dan menindaklanjuti dugaan-dugaan yang muncul. Namun, di tengah upaya penertiban itu, sebuah kejutan terjadi. Keduanya justru ikut terseret dalam reshuffle kabinet yang mengubah peta kekuasaan saat itu. Yudi mengungkap bahwa sebelum diganti, ia sempat meminta penjelasan langsung kepada Presiden Jokowi, apakah dirinya diberhentikan karena kesalahan tertentu atau karena ada tugas yang tidak ia jalankan. Jadi kan kejahatan Jokowi ini kan bukan cuma satu ini, bukan cuma kebohongan aja. Dia juga melakukan kejahatan hak asasi manusia. Dia juga melakukan kejahatan pelanggaran terhadap hak sipil dan politik. Dia juga melakukan kejahatan terhadap perampasan tanah-tanah rakyat melalui PSN. Itu banyak sekali sebetulnya ya, pelanggarannya. Dan nanti tokoh-tokoh yang lain itu akan menggunakan perkara yang lain lagi. Jadi kita bertuju ini untuk sementara fokus tadi seperti dikatakan oleh Pak Suripto, tema besarnya itu adalah tentang kebohongannya dulu. Kebohongannya udah banyak, apalagi yang kejahatan-kejahatan yang lainnya ya. Itu satu. Nah, yang kedua terkait dengan persidangan, proses persidangan ini biasanya antara 3 minggu sampai dengan 4 minggu itu baru kita dapat jadwal sidang pertamanya. Nah, nanti yang menarik ini mungkin dari sekarang perlu kita beritahukan kepada masyarakat bahwa yang kita gugat ini adalah Jokowi secara pribadi sebagai warga negara Indonesia yang kebetulan dia menggunakan mekanisme ketatanegaraan untuk melakukan rangkaian kebohongannya, kan begitu. Nah, karena dia seorang warga negara yang menggunakan instrumen-instrumen ketatanegaraan untuk melakukan kejahatan dan berupa kebohongan, ya, maka nanti yang wajib datang, jadi dia tidak bisa, kalau dia sebagai presiden digugat, maka dia bisa menunjuk jaksa agung untuk mewakilinya.
ya kan? Atau dia bisa menunjuk Menteri Hukum dan HAM, atau dia bisa menunjuk orang-orang KSP, kantor sekretariat kepresidenan. Nah, ini karena dia sebagai pribadi yang digugat, maka dia harus hadir nanti. Nah, secara pribadi. Nah, karena itu nanti dalam proses awal itu ada nama yang disebut dengan dalam sistem pengadilan itu adalah proses mediasi. Nah, proses mediasi itu langsung ketemu antara pihak tergugat dengan pihak penggugat langsung. Tapi pihak penggugat langsung itu tanpa diwakili oleh kuasa hukum. Nah, jadi nanti kita akan bertuju ini akan berhadapan langsung dengan Jokowi kalau dia berani datang, ya. Kalau dia banci, nggak mau datang, nggak berani datang, ya berarti kita ngadepin meja kosong tuh nanti, ya. Tapi tidak apa-apa, kita tunggu karena itu nanti akan diberi oleh hakim waktu untuk mediasi namanya. Tetapi itu hanya kita akan lihat nanti jadwal mediasinya dimulai itu nanti mungkin kita bisa dapat kabar dari pengadilan negeri ini, pengadilan negeri Jakarta Pusat ini mungkin sekitar 3 atau 4 minggu ke depan, ya. Kita akan dapat kabar kapan akan mulai proses mediasi itu. Nah, jadi itu yang disebut dengan proses ini. Nah, tadi sudah disebutkan oleh rekan kita, oleh ketua tim pengacara kita yaitu Saudara Aziz Januar ini, bahwa tuntutan kita itu tadi, yang tadi kan sudah disinggung oleh Pak Sunarko tadi, soal rumah yang diberikan hadiah tadi itu, atau Pak Marwan tadi nyebut ya. Nah, itu nanti kita minta supaya tidak diberikan kepada Jokowi, ditahan oleh negara. Kemudian uang pensiunnya sebagai presiden itu juga tidak diberikan. Itu untuk mengganti ya kerugian-kerugian ya yang ditimbulkan oleh kebohongan Jokowi. Kan utang yang ditimbulkan oleh Jokowi ini sampai dengan hari ini itu lebih kurang 5.700 triliunan. Mulai dari 2015 lah katakan, kalau 2014 kan itu pemerintahan lama. 2015 sampai dengan 2024 ini hari ini itu sekitar 5.600 atau 5.700 triliun. Nah, dia yang harus ganti itu karena itu bukan tanggung jawab negara, karena dia yang melakukan itu dengan ambisi-ambisi proyek-proyek pribadinya dia. Ya, belum lagi yang dia melakukan korupsi di dalam di dalam hutang luar negeri itu ya, melalui proyek-proyek strategis nasionalnya itu. Nah, jadi yang kita inginkan itu supaya beban hutang yang 5.700 atau 5.600 itu dibayar oleh Jokowi, bukan oleh rakyat Indonesia. Sebab kalau itu dibebankan kepada rakyat Indonesia, ya, padahal itu adalah untuk memenuhi ambisi Jokowi semata, maka, nah, di mana hubungan hukumnya antara kita penggugat ini dengan kerugian itu? Kayak kalau itu dibiarkan harus dibayar oleh rakyat, kita ini kurang bayar lewat proses pajak. Lama itu sampai anak cucu kita itu masih terus bayar itu, ya. Nah, kita mau cut off itu hutang supaya Jokowi yang tanggung jawab beserta anak cucunya. Karena secara perdata hutang itu tanggung jawab bisa diturunkan, itu diwariskan itu. Jadi dia yang harus tanggung jawab, jangan bebannya kepada rakyat Indonesia. Itu yang kita mau. Jadi ini untuk membuka pikiran gugatan ini gugatannya untuk justru menolong rakyat Indonesia supaya tidak dibebani oleh utang Jokowi itu. Supaya yang bayar utang itu adalah Jokowi. Diambil dari mana? Dari tuh rumahnya salah satu yang mau hadiah untuk pensiunnya dia, kemudian uang pensiunnya dia. Kalau kurang itu, maka harta-harta yang Jokowi yang dilaporkan waktu dia menjabat gubernur, kemudian 23 miliar, kemudian waktu dia daftar Pilpres 26 miliar, nambah 3 miliar tuh, padahal baru 2 tahun menjabat gubernur itu, Pak. Nah, itu nanti disita juga harta-harta itu untuk keperluan membayar utang itu yang 5.700 triliun itu. Nah, jadi ini yang kita kembali kawan-kawan se-Indonesia, di sini tempat kebenaran disampaikan tanpa kedok, fakta diungkap berani-berani, dan suara rakyat didengar jernih. Hari ini kita membahas sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang menunjukkan bahwa masih ada hakim di negeri ini yang tak gentar, tak bisa dibeli, dan hanya meminta satu hal, kebenaran. Judulnya sudah menggema di seluruh negeri, hakim tak mau digosok. Saya minta ijazah asli, bukan kopian, tegas jujur. Di video ini kita akan bedah tuntas mengapa seorang hakim sampai berkata demikian di ruang sidang. Apa yang terjadi? Apakah benar ada upaya yang menyogok atau tekanan? Mengapa sampai hari ini ijazah
asli Jokowi tidak pernah ditunjukkan, yang muncul selalu hanya salinan. Dan apa artinya bagi hukum dan keadilan di Indonesia? Semua akan kita bahas selama dengan jujur, tegas, dan hanya berdasarkan fakta. Mari kita mulai. Mari kita pahami konteksnya dulu. Ini bermula dari perkara Citizen Lawsuit Cilis di Pengadilan Negeri Soekarta, perkara nomor 211 garing Pendeta G garing 2025 garing PNE SKT yang diajukan oleh kelompok Bon Jovi bongkar ijazah Jokowi terhadap Joko Widodo, Rektor UGM dan pihak terkait lainnya. Apa sebenarnya dipersoalkan? Penggugat meminta hal yang sangat sederhana dan wajar, tunjukkan ijazah asli Jokowi, bukan fotokopi, bukan salinan, tapi dokumen aslinya. Selama bertahun-tahun yang beredar ke publik hanyalah salinan, dan pada salinan itu bermuncul keraguan, foto yang berbeda, tanda tangan yang diragukan, cap yang tidak jelas. Apa yang terjadi di ruang sidang saat proses pembuktian di PN Surakarta? Pihak penggugat meminta agar ijazah asli diperlihatkan di persidangan, namun yang diajukan oleh pihak tergugat hanyalah salinan fotokopi yang sudah difotokopi berkali-kali sehingga detailnya kabur. Disinilah momen yang menguncang. Itu terjadi. Hakim secara tegas menyatakan, saya mau ijazah asli, bukan kopian. Bahkan muncul narasi bahwa ada upaya menyogok atau menekan hakim agar menerima salinan itu berbagai pengganti asli, namun hakim tidak mau. Kalau memang asli, tunjukkan aslinya. Mengapa harus takut? Mengapa selalu dikasih kopian? Kopian bisa direkayasa, asli tidak bisa. Tegasan yang bergemar di ruang sidang. Fakta penting, PN Soekarta akhirnya menolak gugatan secara prosedural, tapi tidak pernah menyatakan ijazah itu asli. PT UN Jakarta justru memerintahkan UGM untuk membuka dokumen akademi Jokowi, dan UGM kalah tapi tetap tidak membuka. Puslap 4 Polri menyatakan salinan yang diperiksa identik dengan dokumen pembanding, tapi diperiksa itu salinan bukan asli. Mari kita masuki ruang di sidang PN Surakarta dan simak apa yang sebenarnya terjadi, kata demi kata, momen demi momen. Momen penentuan di sidang pembuktian. Saat kuasa hukum tergugat menyerahkan dokumen hanya berupa fotokopi ijazah, majelis hakim yang langsung menegaskan kekuasaan hukum tergugat beralasan aslinya sedang di Polda Metro Jaya untuk menyidikan. Ini salinan yang sudah disahkan benar. UGM sudah mengonfirmasi keasliannya, tapi hakim tidak diterima. Saya memeriksa perkara ini. Saya harus memutuskan. Saya butuh melihat aslinya dengan mata kepala sendiri, bukan mendengar kata orang lain. Penggugat melalui kuasa hukum Syamsuddin Alimsyah menunjukkan kejanggalan pada salinan yang diajukan. Tidak ada tanda tangan yang jelas di posisi yang seharusnya ditandatangani rektor. Tidak ada fotokopi surat resmi UGM yang utuh. Cap institusi terlihat kabur dan tidak rata. Fotokopi yang ada di salinan bentuk telinga, posisi wajah berbeda dengan foto Jokowi asli. Putusan yang tidak memutus inti masalah. Pada 14 April 2006, PN Surakarta mengeluarkan putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Niet On van Kelijek
verklaart, tapi perhatikan baik-baik. Hakim tidak menyatakan ijazah itu asli. Hakim tidak menyatakan ijazah itu palsu. Hakim hanya mengatakan gugatan secara prosedural belum memenuhi syarat tidak memutus inti masalah. Hakim tahu tanpa melihat aslinya tidak berani menyatakan sah atau tidak sah. Itulah kejujuran yang patut diapresiasi. Dia tidak mau memutus berdasarkan salinan yang bisa direkayasa. Inilah bagian yang paling hangat diperbincangkan. Judul video menyebutkan hakim tak mau digosok. Apa maksudnya? Apa benar atau upaya menyogok? Mari kita bedah dengan jernih. Apa yang dimaksud dengan digosok? Narasi yang berkembang menyebutkan bahwa pihak tertentu berusaha menegakkan hakim agar meminta salinan sebagai pengganti asli, mendesak agar putusan segera keluar tanpa pembuktian lengkap, menyodorkan keuntungan atau jabatan sebagai imbalan putusan tertentu, mengangkatkan sudah selesai jangan diperpanjang padahal bukti belum lengkap. Namun, hakim tetap berdiri teguh. Saya tidak bisa memutuskan tanpa melihat bukti asli. Saya tidak bisa dibeli. Hukum harus berdiri di atas kebenaran, bukan di atas tekanan. Mengapa hakim bisa kena mental? Bukan karena takut, tapi karena sadar posisinya sebagai penjaga keadilan. Di satu sisi, ada tekanan dari pihak yang punya kuasa dan pengaruh besar. Di sisi lain, ada rakyat yang menuntut keadilan. Jika hakim menerima salinan membuka peluang pemalsuan dokumen negara. Jika hakim menolak bisa dianggap menentang kekuasaan. Hakim itu manusia bisa juga. Dia punya keluarga, punya jabatan, punya masa depan. Tapi ketika dia berkata saya minta asli bukan kopian, dia sedang memilih mana yang lebih berharga, kejujuran atau kenyamanan, dan dia memilih kejujuran. Fakta hukum yang harus diketahui dalam hukum acara perdata, asli adalah bukti utama. Salinan hanya sah jika disahkan dan dibuktikan sesuai dengan aslinya di hadapan hakim. Tanpa asli, salinan tidak bisa dijadikan dasar putusan yang kuat. Jadi hakim tidak menuntut hal yang mustahil. Dia hanya menjalankan hukum yang berlaku. Yang aneh justru pihak yang enggangan menunjukkan asli itu yang marah-marah. Mari kita lihat fakta paling sederhana namun paling menyakitkan di seluruh perkara ini. Sudah bertahun-tahun yang beredar selalu salinan. Asli tidak pernah terlihat sekalipun. Asli hilang. UGM punya arsip, bisa dibuat duplikat. Mengapa tidak? Asli di Polda sudah bertahun-tahun penyidikan apa yang selama ini belum selesai. Dokumen pribadi, tapi saat menjadi penjabat publik dokumen kualifikasi harus transparan. Sudah dikonfirmasi UGM, konfirmasi lewat kata-kata VS, bukti di depan mata. Mana yang lebih kuat? Pernyataan logis setiap orang. Kalau aslinya ada, tunjukkan saja. Selesai semua masalah 1 detik. Tunjukkan, polemik berakhir. Mengapa harus ditunda berbulan-bulan, bertahun-tahun? Apa yang ditakuti? Jika asli ditunjukkan dan berbukti sah, maka semua tuduhan palsu runtuh seketika. Jokowi menang telak, penggugat kalah, semua berakhir damai. Tapi mengapa hal yang paling mudah ini tidak pernah dilakukan? Semakin lama asli tidak muncul, semakin kuat satu dugaan. Mungkin asli tidak ada, atau aslinya berbeda dengan salinan yang
beredar itu yang ditakuti untuk ditunjukkan. Mari kita lihat bagaimana kedua pihak bersikap di ruang sidang, siapa yang terbuka, siapa yang menghindar. Kuasa hukum Jokowi tergugat, sikap yang muncul, menolak menyerah Asli dengan berbagai alasan. Mengatakan sudah ada putusan Polri yang menyatakan Asli, padahal Polri memeriksa salinan. Mengatakan UGM sudah mengonfirmasi tapi UGM tidak mau menyerahkan dokumen ke publik. Menolak permohonan sumpah pemutus dari penggugat agar Jokowi bersumpah di hadapan hakim yang bawa ijazahnya asli. Mengajukan ekspresi prosedural agar perkara ditutup dan membahas inti masalah. Kuasa hakim penggugat Bonjoy, sikap yang muncul terus-menerus meminta satu hal saja, tunjukkan asli, menawarkan untuk berdamai dengan secara paling sederhana, tunjukkan asli selesai, mengajukan ke KIP, menang dokumen harus dibuka. Mengajukan ke PT UN, menang putusan dikuatkan, tapi tetap saja dokumen tidak pernah dibuka. Perbandingan sikap yang mencolok. Ada dua putusan pengadilan yang saling bertentangan arah dalam kasus ini, dan ini sangat penting untuk dipahami. Putusan 1 PN Surakarta 14 April 2026. Amar gugatan tidak dapat diterima niat on van Kelijik verklaard. Alasan penggugat tidak memenuhi secara prosedural, notifikasi 60 hari belum terpenuhi. Penting tidak pernah menyatakan ijazah asli maupun palsu, hanya menolak secara prosedural. Sering disalahartikan sebagai Jokowi menang, ijazah terbukti asli, itu salah besar hakim tidak memutus itu. Putusan PT UN Jakarta Juli 2026. Amar menolak banding UGM, memerintahkan pembukaan dokumen Akademi Jokowi, dasar dokumen pendidikan penjabat publik, informasi publik yang wajib dibuka. Penting memerintahkan dokumen dibuka ke publik, tapi UGM tetap tidak membuka. Hampir tidak diberitakan di media arus utama, padahal inti putusan yang mengikat. Ringkasan fakta hukum. Dua pengadilan, satu menolak tanpa memutus inti masalah, satu memerintahkan buka tapi tidak dijalankan. Di mana keadilannya? Yang paling sederhana saja, tunjukkan aslinya. Mengapa sampai harus berbelit-belit seperti ini? Di penghujung pembahasan, mari kita ajukan pernyataan paling mendasar yang mungkin ada di hati setiap warga negara. Mengapa asli selalu dihadiri? Beberapa kemungkinan yang sering dipernyatakan. Asli hilang. UGM seharusnya punya arsip resmi, bisa dikeluarkan duplikat yang sah. Mengapa tidak? Jika hilang, buat surat keterangan hilang, tunjukkan arsip UGM selesai. Mengapa tidak dilakukan? Asli ada tapi fotokopinya berbeda. Mungkin asli memang ada, tapi foto di asli berbeda dengan salinan yang beredar. Jika ditunjukkan, maka salinan yang disebar selama ini terbukti palsu. Itu penjelasan paling logis mengapa asli selalu ditutup-tutup. Status kelulusan yang diragukan bukan berarti tidak kuliah, bisa jadi lulus dengan status beredar atau ada catatan akademi lain. Yang tutup bukan foto saja, tapi transkrip nilai skrip KRS semua tertutup. Takut membuka pintu bagi semua penjabat. Jika Jokowi menunjukkan dokumen lengkap, maka jadi presiden semua penjabat wajib buka dokumen akademinya. Bisa jadi banyak penjabat lain yang juga
takut jika standar transparansi ini diberlakukan. Pernyataan terbuka untuk semua pihak. Kepada Pak Jokowi, kepada UGM, kepada pihak-pihak yang berwenang, tunjukkanlah ijazah aslinya. 1 menit saja foto, unggah ke internet, selesai. Polemik berakhir, rakyat yang tentang nama baik selama mengapa hal paling mudah inti tidak pernah dilakukan apa yang sebenarnya ditakuti. Jika asli ditunjukkan dan terbukti sah, maka penggugat yang malu yang harus diminta maaf. Itu kemenangan paling sempurna. Tapi jika terus ditutup, maka rakyat berhak berasumsi yang terburuk, dan asumsi itu salah siapa jika terus dibiarkan. Kawan-kawan se-Indonesia, kita sudah membahas semua. Dari hakim berani berkata, saya minta asli bukan kopian, dari salinan yang selalu ditunjukkan, dari 2 putusan pengadilan yang berbeda arah, hingga pernyataan terbesar mengapa asli selalu dihindari. Pengakuan poin utama, hakim berani berkata tidak, dia minta asli bukan salinan. Itu menunjukkan masih ada penegak hukum yang jujur dan tidak bisa dibeli. PN Soekarta menolak secara prosedural, tidak pernah menyatakan ijazah asli. Jangan disalahartikan sebagai kemenangan mutlak. PTWN Jakarta memerintahkan dokumen dibuka, UGM kalah tapi tetap tidak membuka. Putusan pengadilan diabaikan begitu saja. Selama bertahun-tahun yang beredar selalu salinan asli, tidak pernah ditunjukkan. Satu hal paling sederhana tapi tidak pernah dilakukan. Rakyat berhak tahu, bukan soal benci atau cinta, tapi soal transparansi, keadilan, dan kepercayaan terhadap negara. Pesan terakhir tegas dan jujur. Keadilan itu sederhana, tunjukkan bukti asli. Jika asli, hormat dan terima kasih. Jika palsu, pertanggungjawaban di hadapan hukum. Tidak perlu sogorkan, tidak perlu tekanan, tidak perlu berbalik-balik. Cukup jujur, dan kejujuran itu tidak pernah takut ditunjukkan. Kepada hakim yang berani berkata saya minta asli bukan kopian, terima kasih. Ada menunjukkan bahwa di negeri ini masih ada orang yang menempatkan kebenaran di atas segalanya. Tetaplah teguh, rakyat bersamamu. Dan kepada semua pihak yang terlibat, tunjukkan ijazah aslinya. Selesaikan ini dengan jujur. Jangan biarkan keraguan ini merayap terus di hati rakyat Indonesia. Kebenaran bangsa yang besar adalah bangsa menghargai kebenaran di atas segalanya. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like dan bagikan agar kebenaran sampai ke seluruh penjuru negeri. Sampai jumpa di pembahasan berikut di sini.